Pak Shen, rencana kapsul waktu, seluruh dunia sedang memperhatikan. Tapi hingga saat ini belum ada relawan yang ditemukan. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang akan Anda umumkan dalam konferensi pers hari ini? Anda belum berusia 18 tahun, tidak memenuhi syarat sebagai relawan. 3 hari lagi saya akan memenuhi syarat. Pria ini belum pernah diuji, harus tidur di kapsul waktu selama 30 tahun. Andy Keane? Ini lama? Ya. Shen Xinghon. Anda adalah anak kesayangan keluarga Shen. Anda tidak menjadi relawan, kalau tidak orang buat Anda tahu. Mereka pasti akan mengirim saya ke Antartika. Itu semua sudah berlalu. Sekarang apapun yang saya lakukan, mereka tidak akan peduli lagi. Pak Shen, bisakah Anda memberitahu kami perkembangan rencana kapsul waktu? Penelitian ini telah dipersiapkan selama 5 tahun. Jika berhasil, kita bisa menggunakannya untuk kembali ke masa lalu kapan saja. Peradaban manusia juga akan memasuki era berikutnya. Inilah ketiga kakak perempuan saya, dulu orang yang paling penting dalam hidup saya. Sayang kecil, anak yang tak diinginkan. Siapa bilang dia tak diinginkan? Ayo pulang bersama kami akan melindungimu. Sejak kecil saya yatim piatu, jika bukan karena mereka membawa saya pulang, saya mungkin sudah mati kelaparan. Selain bisa makan kenyang, mereka juga membuat saya merasakan cinta yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Sing kecil. Ini adalah ulang tahun ke-10 Sing kecil pulang ke rumah. Harus membuat permohonan yang baik. Kamu punya 3 kakak perempuan. Bisa membuat 3 permohonan. Tidak bisa, harus 5, ada juga bagian saya dan ibumu. Benar, benar. Selamat ulang tahun. Saya sangat menghargai hubungan keluarga seperti mimpi ini. Berharap bisa cepat besar, memiliki kemampuan untuk membalas cinta mereka. Tapi saat ini, takdir memberitahu saya. Tiket pengalaman keluarga saya sudah habis. Anak kandung saya. Ibu akhirnya menemukanmu. Kedepannya, ayah tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Apapun yang terjadi, kakak-kakak akan melindungimu. Anak kandung mereka telah ditemukan kembali. Saya sangat senang untuk mereka. Karena hanya jika mereka tidak memiliki penyesalan, saya pun tidak akan memiliki penyesalan. Tapi, dia sepertinya tidak menyambut keberadaan saya. Saya beritahu kamu. Keluarga Shen hanya boleh memiliki satu tuan muda. Itu adalah saya. Hao Tian. Kaki saya sangat sakit. Hao Yang. Kakak, mengapa kamu mendorong saya? Hao Tian. Kami hanya memiliki Hao Tian sebagai satu-satunya anak. Bagaimana kamu bisa tidak menerima dia? Ayah, ibu, saya benar-benar tidak. Saya tidak akan melakukan hal yang membuat kalian sedih. Shen Xinghon. Kamu sangat mengecewakan kami, bukan? Kami terlalu baik padamu, jangan lupa. Kamu hanya anak angkat di keluarga kami. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya kami tidak pernah membawa kamu kembali. Bajingan, apakah ini cara saya mengajarimu menjadi manusia? Setelah mengkonfirmasi partisipasi dalam eksperimen ini, tidak akan ada lagi Shen Xinghan di dunia ini. Apakah Anda benar-benar bisa melepaskan keluarga yang sangat mencintai Anda? Keluarga. Sudah lama bukan lagi. Tiga hari lagi, kami akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda dan Anda tidak perlu khawatir. Hal ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Proyek Xinghan Time Capsule, sekarang progresnya terhenti. Saya di sini, menghadap publik. Mencari relawan, kami berjanji akan memberikan Anda dan keluarga Anda hadiah tertinggi. Kakak, biarkan saya menjadi relawan Anda. Sebagai balas budi atas pengasuhan keluarga Shen selama ini. Tuan Shen. Lupa membawa obat asma. Tuan Shen. Setiap kali pemeriksaan kaki, kakak-kakak selalu menemani saya. Kalian sangat baik pada saya. Kamu adalah adik kandung kami, kalau tidak baik padamu, kepada siapa lagi? Dan Hao Tian sangat mengerti, tidak seperti anak angkat yang tidak tahu berterima kasih. Jelas tahu hari ini adalah hari peluncuran, tapi malah absen. Xiao Xing. Kakak, Xiao Xing, ada apa denganmu? Kakak, kakiku sakit sekali. Hao Tian, kamu baik-baik saja kan? Jangan nak kakak.
Shen Xinghan, kamu pura-pura sakit lagi ya. Tumor di kaki Hao Tian itu karena kamu. Kalau dia sampai terjadi sesuatu lagi, aku akan membuat penyakit palsumu menjadi kenyataan. Jangan pedulikan dia dulu, bawa Hao Tian ke dokter. Bahkan jika aku benar-benar mati, kalian juga tidak akan pedulikan. Selamakan orang. Sing, kamu kenapa? Jangan nakut-nakuti kakak ketiga. Aku akan mengumpulkan ahli dari seluruh dunia untuk konsultasi. Pasti akan baik-baik saja. Semua ini salah kakak kedua. Mengabaikanmu. Membuatmu menderita. Kakak kedua, kakak. Mimpi masa lalu lagi ya? Tuan Yura. Asmamu kambuh lagi, benar-benar mematikan. Jangan sampai tegang lagi ya. Paman Zhao. Aku baik-baik saja. Penyakit ini dulu saat menyelamatkan nona ketiga dari kebakaran. Terjadi, kamu, kenapa tidak memberitahu mereka? Dulu takut mereka khawatir. Sekarang tidak penting. Cepat di sini. Ayah, ibu. Kenapa kamu? Hao Tian di sebelah, kita salah kamar. Selalu pura-pura kasihan, cepat, kita hampir ketinggalan. Waktu pemeriksaan ulang Hao Tian. Padahal dulu kalian begitu baik. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Anda benar-benar akan menjadi relawan ya. Mereka menjemputku saat aku paling tidak berdaya. Aku tidak ingin berhutang apapun pada mereka. Paman Zhao, jangan bilang siapa-siapa. Merekam hari bahagia, karena keluargaku ada di sini. Ayo Hao Tian, minum supnya selagi hangat. Ibu, ini sup ikan yang kamu masak khusus untukku ya. Tentu saja, kamu kan anak kesayangan ibu. Yang lain tidak bisa minum. Ayo, Sing minum sup. Enak sekali, aku paling suka minum. Sup ikan buatan ibu. Kamu kan anak kesayangan ibu, asal kamu mau minum. Ibu masak untukmu setiap hari, hanya untukmu. Ini hanya pemeriksaan kecil, aku tidak mengizinkan mereka datang. Mereka semua tidak tenang. Hao Tian mulai ngomong tidak jelas lagi. Masalahmu bukanlah hal kecil. Ayah, ibu, kakak, kalian sangat baik padaku. Jika suatu hari kalian meninggalkanku, aku tidak akan tahan. Apa yang kamu bicarakan? Kami akan selalu mencintaimu. Jadi ini yang disebut pangeran kesayangan, sungguh iri. Aku juga ingin punya kakak sebaik itu, tapi tidak boleh. Aku adalah satu-satunya adik mereka. Bukan milikmu, jika dipaksa akan hilang juga. Hari ini aku duluan, Xiao Xing, naik mobilku. Kemarin kamu yang duluan, sekarang giliranku kan? Aku tidak bisa melihat. Kalian harus mengalah padaku. Sudah, kita pulang bersama. Ternyata. Dari awal sampai akhir. Aku hanya pengganti di keluarga ini. Shen Zong, relawan sudah ditemukan. Sudah tahun. Akhirnya ditemukan, siapa dia? Relawan itu. Sudah 5 tahun, akhirnya ditemukan, siapa dia? Shen Zong. Anda yang memerintahkan informasi relawan harus dijaga kerahasiaannya. Siapa pun tidak boleh membekorkannya, termasuk Anda. Ya, aturan tidak boleh dilanggar. Pastikan memperlakukan keluarga relawan dengan baik, semua biaya ditanggung keluarga Shen. Tapi, informasi relawan yang diisi adalah anak yatim. Xiao Xing sebelumnya juga anak yatim. Tidak boleh. Aku harus pergi menemuinya. Berhenti, Hao Tian adalah adik kandung kalian. Dia berpura-pura kasihan, kalian langsung dulu. Apakah kamu lupa, kaki Hao Tian? Masih karena dia, kalian sekarang masih kasihan padanya. Ayah, ibu, jangan karena aku mempengaruhi hubungan kalian. Sepasang kaki, tidak lebih penting dari kakak. Apa kata Xiao Xing? Dia juga sudah hidup bersama kita selama 12 tahun.
Apakah dia berpura-pura sakit atau tidak? Aku harus pergi menemuinya. Aku juga ikut. Paman Sao, dulu saat aku di panti asuhan. Aku tidak pernah berharap punya keluarga. Tapi sepertinya Tuhan memberiku hadiah. Membuatku bertemu dengan mereka. Membuatku merasa, hidup juga manis. Tapi gula yang sudah kedaluarsa seperti embun. Jika semuanya bisa diulang. Aku lebih memilih tidak pulang bersama mereka. Shen Xinghan, datang ke keluarga Shen. Kamu merasakannya ya? Kakak ketiga, aku. Kami khawatir padamu, tapi ternyata kami terlalu berlebihan. Selama bertahun-tahun, kami sangat menyayangimu. Kamu mendapatkan segala sesuatu yang bukan milikmu, masih belum puas? Dasar Tidak Tahu Terima Kasih. Kamu membuat Hao Tian patah kedua kakinya. Kami bahkan tidak mengusirmu dari rumah. Kamu masih saja tidak puas di sini. Aku bilang, bukan aku, dia jatuh sendiri. Kamu masih berani membantah? Percaya tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Bukan itu maksud Tuan Muda. Tuan Muda menganggap keluarga Shen lebih penting dari nyawanya sendiri, bahkan dia. Paman Sao. Aku salah. Maafkan aku. Nona kedua. Kornea matamu cocok. Benarkah? Bagus sekali, kakak kedua akhirnya bisa melihat. Shen Xinghan. Kamu dengar? Mataku sebentar lagi bisa melihat. Jangan pernah bilang lagi, jadi mataku. Jangan takut kakak kedua, mulai sekarang aku jadi matamu. Semoga kakak kedua bisa melihat dunia yang indah ini untukku. Bisa bantu aku? Senyumnya. Donorkan kornea mataku. Sedap. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi keluarga Shen. Jangan sampai hal kecil ini merusak suasana. Dua kebahagiaan. Kamu belum tahu kan, proyek kapsul waktu. Relawan sudah ditemukan. Kami akan mengadakan pesta perayaan 3 hari lagi. Saatnya merayakan dengan baik. 3 hari lagi, aku juga akan pergi, tentang ulang tahunku. Kalian sudah lupakan. Ini hari bahagia keluarga Shen. Kamu juga datang ya? Baik. Chuang Yira. Ternyata para nona masih ingat ulang tahunmu. Mereka sengaja menyiapkan kejutan untukmu. Selamat ulang tahun, Sim. Ini hadiah dari kakak pertama, wow. Mobil balap favoritku, hanya pernah lihat di TV. Kakak pertama berjanji padamu, ketika kamu sudah dewasa, akan membelikan mobil balap ini untukmu. Sebagai hadiah ulang tahunmu yang ke-18, setuju? Ternyata, kakak tidak mengingkari janjinya. Ini hadiah dari kakak untukku. Kau kotorin, kau bisa ganti? Lagi-lagi berhayal sendiri. Maaf. Aku tidak tahu ini milikmu. Apa maksudmu? Kau pikir aku tidak bisa berdiri? Tidak pantas punya mobil? Shen Xinghan. Kau bagus. Kakak. Aku tahu aku tidak bisa mengemudi seperti orang normal, tapi apakah aku bahkan tidak punya hak untuk memilikinya? Kau masih punya hati nurani tidak? Hao Tian adalah adik kandung kita. Kau tidak berhak meremehkannya, mobil ini. Bahkan jika hanya untuk jadi model Hao Tian. Bukan milikmu, tahu posisimu. Minta maaf ke Hao Tian. Sing, cepat, duduk di tengah. Kau adalah orang paling penting di keluarga kita. Pada akhirnya hanya Kim berpegang pada tangan. Mereka baru satu keluarga. Dengar tidak? Minta maaf ke Hao Tian. Nona ketiga, kau. Tidak apa-apa, Paman Sao. Maaf. Aku tidak akan mempermasalahkan kakak, lagi pula kita satu keluarga. Benar kan? Sedap. Kalau kau benar-benar suka. Nanti aku pesankan lagi untukmu, ya? Tidak usah, Kak. Benar-benar tidak tahu terima kasih.
Apa karena kami terlalu memanjakanmu, sampai kau jadi serakah seperti ini? Kakak ketiga. Aku akan segera pergi, kalian tidak akan pernah. Karena aku marah. Zing, tahu kau suka astronomi. Ini kami buat khusus untukmu, milikmu. Ruangan astronomi. Ini model langit yang khusus kuperintahkan. Dan ini, teleskop ini, aku beli dari institut terbaik di dunia. Langit yang kudesain khusus untukmu, lihat ke atas. Seluruh alam semesta ada di sana. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Kakak, aku tidak tahu tentang semua ini. Sangat penting untuk Kak Sing. Saya pikir kamar itu diberikan kepada saya, jadi saya bisa mengatur sesuka hati. Kalian yang mengizinkannya. Kamar ini pencahayaannya bagus. Bagus untuk pemilihan Hoution. Bisakah kamu lebih mengerti soal barang-barang itu? Kalau hacker, beli lagi saja. Tidak perlu. Nanti tidak akan diperlukan lagi. Kamu lagi sarkas APA? Jangan lupa. Kaki Hoution terluka karena kamu. Barang pakai APA lagi? Ingat, kamu diadopsi oleh keluarga Shen. Semua barang milik keluarga Shen. Kamu tidak berhak ikut campur. Kak Sing, apapun yang kamu suka dari keluarga Shen, kamu bisa ambil yang mana saja. Semuanya sudah berubah. Bukan milikku, akhirnya tidak akan bisa dipertahankan. Kalian tenang saja. Nanti semua barang di sini. Saya tidak akan mengambil lagi. Kak Sing, kamu sudah tinggal di kamar ini begitu lama. Saya hanya tinggal sebentar, setelah sembuh saya akan pergi. Kamu tidak akan. Tidak mau kan? Baik. Saya akan bertukar denganmu. Tidak bisa, saya punya kebiasaan bersih, tidak suka orang lain tinggal di kamar saya. Saya lihat ada gudang, Kak Sing bisa tinggal di sana dulu. Tinggal di sana saja. Tidak bisa. Baik. Kenapa rasanya Kak Sing hari ini agak berbeda? Ternyata rumah ini sudah lama tidak ada tempat untukku. Tinggal 2 hari lagi. Semuanya akan berakhir. Kak Sing, ini yang dibeli khusus untukmu oleh kakak ketiga. Dia seperti kamu, lembut dan manis. Nanti kita jaga bersama, ya? Ya, Cepat beri dia nama. kalau begitu, namanya Xiao Man. Semoga keluarga kita bahagia dan sejahtera. Xiao Man. Coba lihat. Xiao Man. Kenapa? Kakak-kakak mereka semua berubah. Xiao Man, sekarang hanya ada kamu untukku. Xiao Man. Saya akan mencari tempat yang bagus untukmu. Hari ini mereka akan menjemputmu. Setelah aku pergi, kamu harus tetap hidup dengan baik. Apa kalian melihat Xiao Man?
Kelinci itu lari ke sana kemari, sangat menjengkelkan. Siapa tahu dia lari kemana? Tenang, dia tidak akan merepotkan kalian lagi. Berhenti. Kamu seharian tidak terlihat. Apakah kamu masih menganggap ini rumah? Kakak, jangan pedulikan dia. Dia sama sekali tidak ingin menjadi keluarga dengan kita. Ayo Haotian, kita tidak boleh seperti dia. Cepat minum sup kelinci ini selagi masih hangat. Xiao Man. Bagaimana mungkin? Kakak Sing, aku pikir kelinci ini. Dibeli pembantu dari luar. Kalau aku tahu itu Xiao Man, aku lebih baik mati daripada menyentuhnya. Haotian, kamu terlalu ceroboh. Ini salahku, aku akan minta maaf pada kakak. Kakak, maafkan aku. Ini semua kesalahanku. Rasa sup kelinci ini sungguh lezat. Mau mencoba? Kamu sengaja, aku akan membunuhmu. Kamu gila. Dia sengaja membunuh Xiao Man. Haotian, kamu. Ini salahku. Aku hanya ingin cepat sembuh, katanya. Makan daging kelinci baik untuk kesehatan. Aku tidak tahu itu Xiao Man. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Sudahlah, Haotian tidak sengaja. Apakah kamu akan mengambil nyawanya hanya karena seekor kelinci? Kalian yang bilang, harus melindungi Xiao Man bersama. Inikah janji kalian? Padahal kamu sendiri yang tidak menjaganya. Jangan gunakan kata-kata lama untuk memaksa kami. Baik. Kalau begitu kata-kata lama tidak berlaku lagi. Sudahlah, kalau kamu memang suka. Nanti aku belikan lagi. Yang persis sama. Tidak perlu. Saudari ketiga, Xiao Man adalah hadiahmu untuk Xiao Xing. Dia sangat menyukainya. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Kita tadi bicara agak keras juga. Nanti, kita pergi menjenguknya, ya? Ini adalah pusat penitipan hewan. Apakah kelinci Anda sudah siap? Kami datang menjemput. Tidak perlu. Xiao Man. Maaf. Aku tidak melindungimu dengan baik. Kakak kedua. Xiao Xing. Sudah sehari semalam. Kenapa Xiao Xing belum bangun juga? Kemarin pulang, dia membawa benda ini. Apa isinya? Xiao Xing, kamu akhirnya bangun. Apakah ada yang masih tidak nyaman? Lain kali jangan buru-buru seperti ini, kamu benar-benar membuat kami kaget. Kami hampir mati kaget. Setelah kembali dari Shen Haotian, mereka baru pertama kali begitu peduli padaku. Kemarin, aku terlalu impulsif, tapi sebagai kakak. Kamu seharusnya lebih mengalah pada Haotian. Tenang saja. Aku tidak akan pernah bertengkar dengannya lagi. Nah, itu baru benar. Kita semua adalah satu keluarga. Oh ya, ini adalah setelan jas yang aku pesan khusus untukmu. Lihatlah. Apa kamu suka? Besok, untukmu, untuk keluarga Shen.
adalah hari yang sangat penting. Kalian masih ingat besok hari apa? Tentu saja, besok adalah pesta perayaan proyek kapsul waktu. Kamu harus datang dengan pakaian yang sangat bagus. Kenapa kamu masih berharap? Mereka sama sekali tidak akan ingat ulang tahunmu. Kakak ketiga tahu, kamu juga sedikit tersakiti dalam hal ini. Tenang saja. Setelah besok, aku akan membelikanmu banyak kelinci. Besok adalah hari para relawan masuk ke kapsul, proyek kapsul waktu. Akan segera dimulai secara resmi. Jika kalian tahu relawannya adalah aku, apakah kalian akan sedikit sedih? Terima kasih sudah datang untuk bersama-sama menghadiri peluncuran resmi proyek kapsul waktu. Resmi dimulai. Semua ini berkat relawan yang tidak diketahui namanya. Mari kita bersulang untuknya. Selain itu, aku juga punya satu hal yang lebih penting untuk diumumkan. Putra sejati keluarga Shen sudah kembali selama 3 tahun. Aku putuskan untuk mengubah rencana kapsul waktu Singhan secara resmi menjadi rencana kapsul waktu Singhao. Kakak, apa ini? Ini sketsa kapsul waktu. Kalau berhasil dikembangkan, kita bisa kembali ke masa lalu. Aku sangat menyesal membiarkanmu menderita begitu banyak di luar sejak kecil. Kalau pengembangannya berhasil, aku bisa menemukanmu lebih awal dan melindungimu dengan baik. Aku juga ingin bertemu kalian lebih awal. Maka proyek ini akan menggunakan namamu. Xing Kessel Dan Haotian adalah orang terpenting dalam keluarga Shen. Pak Shen, kalau percobaan berhasil, hari apa yang paling ingin Anda kembalikan? Hari yang paling ingin ku kembalikan adalah Hari Haotian Hailong. Dengan begitu, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Kakak, semoga keluarga kalian kekal abadi. Tinggal 4 jam lagi. Semuanya berakhir. Beritahu nona kedua. Katakan Shen Xinghan mencarinya. Shen Xinghan, bagaimana rasanya? Dilupakan orang? Hari ini kan ulang tahunmu yang ke-18. Mereka saya ingat. Tapi aku ingat dengan jelas. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja memberimu, kakak baikku, hadiah besar. Selama ini kamu berpura-pura. Memangnya, masa aku sampai merusak kakiku sendiri? Hanya untuk menjebakmu, tapi aku juga tidak menyangka. Kalian semua percaya. Dasar sekumpulan bodoh. Kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak pernah ingin merebut apapun darimu. Sedikit apa yang kau curi? Hidup enakmu selama ini adalah milikku. Kau harang padaku. Akan kukutip 1000 kali lipat darimu. Xing Kessel, ada perlu apa? Xing kecil, itu kamu? Apa yang terjadi? Kak Xing, kok bisa kamu mendorong kakak kedua ke arah lilin? Bahaya tahu. Kak, bukan. Dia yang ingin menyakitimu. Kali ini, kamu benar-benar keterlaluan. Aku jelas-jelas mendengarnya. Suara langkah kaki. Haotian kakinya pincang. Bagaimana mungkin dia mendorongku? Kakinya sama sekali tidak pincang. Selama ini kita ditipu olehnya. Kak Xing, aku tahu kamu cemburu karena aku merebut perhatian keluarga darimu. Apapun caramu, serang saja aku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakak. Shen Haotian, jelas-jelas dia yang salah.
Kakap, meskipun mataku buta, hatiku tidak buta. Sing, jangan lagi kamu menjebak Hao Tian. Aku tahu. Kamu menyimpan dendam terhadap kami. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku pernah bilang. Aku akan melindungimu seumur hidup. Kak, kamu baik-baik saja? Sing, cepat bangun. Jangan lagi kamu selalu maju menghadapi bahaya. Kak, aku adalah pria di keluarga ini. Meskipun kamu dalam bahaya, aku akan melindungimu. Tapi mulai sekarang, tidak akan lagi. Sudah. Tadi aku bicara terlalu keras. Biarkan saja masalah ini berlalu. Memang sudah seharusnya berlalu. Semoga kalian baik-baik saja di masa depan. Asma. Kambuh lagi. Jangan berpura-pura. Setelah hari ini, kakak akan menjalani operasi kornea. Dia akan bisa melihat. Semua tipuanmu ini tidak ada gunanya lagi. Kak, jangan pukul aku. Kak, jangan pukul aku. Hao Tian. Shen Xinghan, kamu yang membuat kaki Hao Tian pincang. Apakah kamu mau mengambil nyawanya juga? Bagaimanapun, aku menyatakan. Kalian tidak akan percaya padaku. Obat. Lagi-lagi begini. Kamu pikir dengan begini kesalahanmu bisa terhapus? Aku tidak berpura-pura sakit. Aku sakit karena Tolong. Kak, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu tidak akan apa-apa. Sudah. Kamu tidak perlu tahu. Kamu malah ketagihan berpura-pura. Dengar tidak? Minta maaf pada Hao Tian. Kak, Sing sepertinya benar-benar tidak enak badan. Xiao Sing, kamu baik-baik saja? Kalau tidak, aku akan memanggil dokter keluarga sekarang. Kak Xiao Xing, aku tidak tahu kamu tidak enak badan. Barusan aku yang membuatmu tidak senang. Maafkan aku. Sebenarnya kamu mau apa? Mengusir. Kamu sepenuhnya. Kakak, tolong aku, anakku. Hao Tian, Anakku. Amin. Bahkan jika aku ini. Mereka pasti akan membelamu tanpa ragu. Xiao Xing, dia kan adikmu. Bagaimana bisa aku punya bencana seperti kamu? Apakah kamu ingin keluarga Shen punah? apa yang salah padamu sehingga kamu membalas kami seperti ini? Kami telah memberikan segalanya padamu, tapi kamu membalas dengan kejahatan. Bahkan jika memelihara anjing, pasti ada rasa sayang. Sangat menyesal. Membawamu kembali dulu. Kalau bukan karena kami membawamu kembali, kamu masih akan mengais makanan dari tempat sampah. Kami telah memberikanmu kasih sayang yang cukup. Tapi kamu mengubah semua ini menjadi lelucon, kamu sangat mengecewakanku. Kakak, aku. Si pengkina yang tidak tahu berterima kasih. Hari ini keluarga Shinakan memutuskan hubungan denganmu. Ayah, dia belum mengerti, kita bisa perlahan-lahan mengajarinya. Aku percaya dia akan berubah menjadi lebih baik. Baik, aku setuju untuk memutuskan hubungan. Mungkin. Dari awal sudah salah. Sekarang. Semuanya harus kembali ke jalur yang benar. Jangan bertindak gegabah, mengertilah, oke? Kamu benar-benar ingin meninggalkan keluarga Shen? Meninggalkan kami, kalau kamu tidak ingin menjadi bagian dari keluarga kami. Maka jangan pernah kembali lagi. Terima kasih atas perawatannya. Selamat tinggal.
Ternyata, ulang tahunku yang ke-18. Juga hari perpisahanku dengan keluarga ini. Xiao Xing terlihat sangat sedih. Apakah kita benar-benar tidak akan mengejarnya? Aku takut dia kenapa-napa. Dia hanya sedang ngambek saja. Dia tidak punya keluarga atau teman selain kita. Mau pergi kemana? Dia malah marah. Kali ini, biarkan dia benar-benar ingat. Tapi, ayah, apa yang kamu katakan tadi tentang memutuskan hubungan? Itu terlalu keterlaluan. Itu hanya ucapan marahku. Xiao Xing tahu sifatku, dia tidak akan mempermasalahkannya. Tuan Mira, selamat ulang tahun. Ini buatanku sendiri, yang kamu suka. Rasa coklat. Paman Zhao. Terima kasih. Ternyata masih ada yang ingat. Shen Xinghan. Selamat ulang tahun yang ke-18. Tuan Mira, aku tidak tega melepasmu. Paman Zhao. Terima kasih telah merawatku selama ini. Ini semua tabunganku. Ambillah. Paman Zhao, ambil. Hidup yang baik. Xiao Xing, loteng ini tidak ada yang datang. Mulai sekarang, ini akan menjadi markas rahasia kita. Kakak kedua, kotak ini apa? Untuk jadi lubang rahasia. Kita bisa menulis apa yang ingin kita katakan di kertas warna-warni. Jadi orang lain langsung tahu siapa yang menulisnya. Bagus sekali. Xiao Xing, kamu adalah adik terbaik di dunia. Kakak besar akan selalu berdiri di belakangmu, percaya dan mendukungmu. Kalau bukan karena kami membawamu kembali, kamu masih akan berada di tumpukan sampah. Mengas makanan. Kami memberimu cukup perhatian. Tapi kamu mengubah semua ini menjadi lelucon. Kamu sangat mengecewakanku. Xiao Xing, terima kasih telah datang ke keluarga Shen. Menjadi mataku, membuat duniaku tidak lagi gelap. Mulai sekarang, jangan pernah lagi mengatakan hal seperti menjadi mataku. Xiao Xing, kamu adalah pangeran kecil paling berharga di keluarga kami. Apapun yang kamu inginkan, kakak ketiga akan memberikannya padamu. Mobil ini bahkan bisa jadi model untuk Hao Tian. Bukan milikmu, pahami posisimu. Minta maaf pada Hao Tian. Ternyata beberapa hal sudah lama terlupakan. Mulai sekarang, tidak ada yang datang lagi. Biarkan semua yang ada di sini tetap di sini. Pak Shen, apakah foto keluarga yang dijanjikan masih akan diambil? Kalau itu foto keluarga, tentu saja. Lebih baik tunggu Xiao Xing kembali baru foto. Kak, aku ini adik kandung kalian. Dia cuma anak angkat. Hao Tian, kenapa kamu juga mulai ngambek? Sejak hari kami menjemput Xiao Xing pulang, kita sudah jadi satu keluarga. Hao Tian, kamu sudah lama terpisah dari kami. Kami memang memanjakanmu, tapi kami juga mencintai Xiao Xing. Jangan lagi bicara seperti itu. Aku cuma salah bicara, nggak akan bilang lagi. Bagaimana kalau tunggu dia kembali baru foto? Dia sudah di rumah kita sejak umur 6 tahun. Aku juga melihat mereka tumbuh besar. Aku ingat Xiao Xing selalu ingin foto keluarga. Tapi karena berbagai alasan, belum pernah lengkap, sudah 12 tahun berlalu. Hari ini tanggal berapa? 10 September. Sial, hari ini ulang tahun Xiao Xing yang ke-18. Hari sepenting ini, kita malah lupa. Dan kita memperlakukannya seperti itu. Tidak, aku harus mencarinya. Aku juga ikut. Ayah, ibu, kakak. Sayangnya,
kalian tahu sudah terlambat. Kaca yang pecah tak bisa disatukan lagi. Dan kalian tak akan pernah tahu bahwa anak yang kalian buang itu adalah putra kandung keluarga Shen. Jika eksperimen ini berhasil, kapan waktu yang paling ingin Anda kembali? Aku ingin kembali ke hari semuanya dimulai. Pulanglah dengan kami akan melindungimu. Anak durhaka yang tak tahu terima kasih. Hari ini keluarga Shen akan memutuskan hubungan denganmu. Jika bisa memilih lagi, aku tak akan kembali dengan kalian. Xiao Xing, jangan gegabah, paham nggak? Kamu benar-benar ingin meninggalkan keluarga Shen, meninggalkan kami? Kalau kamu tak ingin jadi satu keluarga dengan kami, maka jangan pernah kembali lagi. Semoga keluarga kalian bahagia, aku tak mau jadi duri dalam daging lagi. 12 tahun menanggung kesulitan, 12 tahun saling bergantung. Mulai sekarang, kita sudah tidak saling berhutang. Xiao Xing tidak di sini. Pangzhao. Kenapa lampu kamar ini mati? Xiao Xing, dia kan masih anak keluarga Shen. Kalian memperlakukannya dengan kejam? Kamu tak tahu. Xiao Xing paling takut jelek? Kana Tuan Muda, tak perlu diperbaiki, dia sudah tidak takut jelek. Omong kosong, Xiao Xing tidur malam selalu nyalakan lampu. Masa makin takut jelek? Kakak, aku takut sekali. Kapan listriknya nyala? Xing, jangan takut. Kami akan selalu menyalakan lampu untukmu, menemanimu, jangan takut. Xiao Xing, kakak kedua akan menyanyi untukmu. Nyanyi kamu gak takut lagi. Kelap kelip bintang castle, langit penuh bintang castle. Bergantung di langit bersinar terang, seperti banyak mata kecil. Pangzhao. Ini sebenarnya apa sih? Sejak terakhir kali Tuan Muda keluar dari lemari, dia nggak takut gelap lagi. Limeri. Kamu biasanya nakal sama hobinya udah, nggak apa-apa. Tapi kali ini kejam banget menguncinya di lemari. Kamu benar-benar keterlaluan. Magic. Aku nggak. Introspeksi diri deh, rasain juga dikunci di Limeri. Ayo, nggak usah peduli dia. Ayah, jangan kuncikan aku di dalam. Tuan Muda Dai Kunci di lemari sehari semalam. Nyawanya hampir melayang, kegelapan ini. Apa sih? Waktu itu cuma pengen ngajarin dia. Lalu urusan numpuk, jadi lupa. Dulu kita janji waktu bawa Xiao Xing pulang. Akan memperlakukannya seperti anak sendiri. Nanti dia balik, kita pasti akan ganti rugi dengan baik. Aku sebagai kakak yang salah. Aku akan telepon dia, jemput dia sendiri. Xiao Xing, dia blokir aku. Blokir aku juga. Hari ini ulang tahun Xiao Xing. Kalian baru aja berbuat begitu ke dia, wajar dia kesal. Tuan Muda pergi, kalian baru nyesal. Berlagak gitu buat siapa? Paman Hao, kamu tahu Xiao Xing? Pergi kemana? Kamu yang paling dekat sama dia. Tuan Muda bilang. Dia pengen sendiri aja. Merayakan ulang tahunnya. Ini ulang tahun ke-18-nya, hari yang paling penting. Kita harus temani dia merayakannya. Aku akan cari dia sekarang. Tuh. Kalau kalian serius, 3 hari lagi. Puakin dia pesta ulang tahun, dia pasti senang lihat. Sangat senang. Kita harus bikin yang bagus, kita harus bikin Xiao Xing menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Anakku. Kami menunggu kamu pulang. Selama ini, Tuan Muda berkali-kali menunggu kalian datang melihatnya. Kali ini, kalian juga merasakan rasanya menunggu. Xiao Xing kali ini tidak mau bertemu dengan kami. Pasti hatinya terluka. Apakah dia tidak akan pernah kembali lagi? Xiao Yu.
Besok kamu akan menjalani operasi kornea. Menangis terlalu banyak tidak baik untuk mata. Kakak kedua, Jenggon Sadie, Shaoxing Tahu. Besok operasi kornea, mungkin dia akan kembali. Benarkah? Xiao Xing, dia yang paling menyayangimu. Waktu kecil dia selalu bilang, kalau sudah besar akan mendonorkan kornea untukmu. Jika harus menggunakan mata Xiao Xing untuk menggantinya, aku lebih memilih tidak bisa melihat selamanya. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa seperti orang normal? Aku pasti akan membuatmu bisa melihat. Xiao Xing, aku akan bisa melihat. Kamu juga cepat kembali ya. Aku berharap yang pertama kali aku lihat adalah kamu. Tunang, operasi Nona kedua sangat sukses, kakak kedua. Xiao Xing. ITU Hao Qian. Ibyo. Ayah, kakak pertama. Adik ketiga. Bagus sekali, Xiao Yu. Akhirnya kamu bisa melihat. Kali ini, berkat si pendonor. Kita harus berterima kasih dengan hadiah yang besar. Ini adalah kebaikan seumur hidup. Aku sudah menyuruh orang untuk menghubungi. Tapi pendonor meminta kerahasiaan, jadi kita tidak tahu siapa dia. Kalau begitu aku akan menulis surat terima kasih. Kakak pertama, tolong sampaikan ke pusat donasi untuk disampaikan kepadanya, jadi tidak mengganggunya. Benar, Tuan Muda. Asma terakhir tidak kambuh kan? APA? Asma? Kalian tidak tahu? 3 tahun lalu karena kebakaran. Paru-parunya menghirup terlalu banyak asap, jadi dia terkena asma. Bagaimana mungkin? 3 tahun lalu. Kebakaran. Itu saat dia menyelamatkanku. Tolong! Kakak ketiga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kamu tidak akan apa-apa. Tuan Muda, asma sangat berbahaya, 3 hari lalu sudah kambuh sekali. Hampir tidak bisa diselamatkan, akhir-akhir ini harus hati-hati. Jangan sampai dia terlalu emosi, karena kalau parah, bisa menyebabkan shock, bahkan kematian. 3 hari lalu? Ayah, ibu. Kenapa kamu? Hautian ada di sebelah, kita salah kamar. Setiap hari cuma bisa pura-pura kasihan, cepat, kita hampir ketinggalan. Waktu pemeriksaan ulang Hautian. Karena aku, Xiao Xing kena asma. Apa yang sudah kulakukan padanya? Shen Xinghan, kamu pura-pura sakit APA lagi. Kaki Hautian pincang karena kamu. Kalau dia kenapa-kenapa lagi, aku akan membuatmu. Penyakit palsumu jadi nyata. Kamu malah ketagihan. Dengar nggak? Minta maaf ke Hautian. Semua salahku? Bagaimana bisa aku memperlakukannya seperti itu? Kalau dia kenapa-kenapa, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Xiao Xing masih sangat mencintai kita. Sebelumnya kita mengabaikannya. Kali ini saatnya kembali. Kita harus menggantinya berlipat ganda. Shen Xinghan, lebih baik kamu mati di luar sana. Kakak kedua, aku sudah tempelkan pelindung di meja. Lain kali. Kalau kamu tidak sengaja terbentur, tidak akan sakit lagi. Xiao Xing, kamu ngapain? Aku dengar, kalau sudah melipat 999 jimat keberuntungan, bisa mengabulkan permintaan. Aku harap, kakak kedua bisa melihat. Itu cuma bohongan. Kalau hati tulus, pasti terkabul, aku yakin kakak kedua pasti bisa melihat. Setelah selesai, aku akan taruh di markas rahasia. Kakak. Aku ingat, dulu kita dan Xiao Xing punya markas rahasia. Aku ingin pergi melihat. Oh ya, Ibu, Hautian, kita Jack adik kedua jalan-jalan. Kakak, kalian akhirnya datang. Aku sudah menunggu lama.
Kita tidak boleh membuat Xiaoxing menanggal lagi. Ini bukan kotak tempat kita menyimpan kertas dulu. Ayah, aku hampir lupa, sudah bertahun-tahun. Sudah lama tidak ke sini. Tak disangka, Xiaoxing menulis begitu banyak. Sejak kecil aku dibuang, tidak pernah membayangkan akan punya keluarga. Sampai mereka muncul, baru aku mengerti, ternyata dicintai. Sangat hangat. Setiap hari bersama mereka. Seperti dalam mimpi yang indah. Aku sangat menghargai ikatan keluarga yang sulit didapat ini. Tapi juga sangat takut, karena kakak terlalu baik padaku. Aku takut begitu membuka mata, mimpiku akan hilang. Kakak-kakakku hampir terlibat dalam semua 039. Pertama 039 dalam hidupku. Pertama kali belajar naik sepeda. Semangat Xiaoxing. Kamu yang terbaik, kakak kedua yakin kamu bisa. Pertama kali mencukur janggut. Cepat sekali, Xiaoxing kita akan segera menjadi anak laki-laki dewasa. Pertama kali memakai jas. Memang adikku terlalu tampan, begitu keluar. Tidak tahu akan membuat berapa banyak gadis terpesona. Kakak-kakakku sangat mencintaiku. Aku juga akan mencoba sekuat tenaga untuk mencintai mereka. Kakak pertama sibuk bekerja. Perutnya selalu tidak baik, aku sudah mempelajari banyak resep. Berharap bisa menyembuhkan perutnya. Kakak ketiga latihan tinju sangat melelahkan dan mudah terluka. Aku sengaja mencari master pengobatan tradisional terkenal untuk belajar membuat plester. Begitu ditempel tidak akan sakit lagi. Kakak kedua adalah yang paling aku khawatirkan. Dia jelas sedih karena tidak bisa melihat. Tapi selalu berpura-pura tidak peduli. Aku berharap kakak kedua bisa melihat lagi. Apapun yang harus dikorbankan, tapi sebelum itu aku akan selalu mengikutinya dari belakang. Menjadi matanya, melindunginya. Xiaoxing, Aku belum sempat. memberitahumu, mataku sudah bisa melihat. Kapan kamu akan kembali? Xiaoxing, Tuan muda, cepat lepaskan. Xiaoxing sudah kembali. Ini adalah buku catatan yang dibuat oleh Tuan Muda dan Nona-Nona. Jika kamu menyentuhnya, Nona-Nona akan marah, kamu ingat ya? Mulai sekarang, di rumah ini hanya ada satu Tuan Muda. Sebiwa buku Yuseng. Apa yang bisa kulakukan jika aku menghancurkannya? Barang-barang ini tidak seharusnya disimpan. Akulah satu-satunya adik kandung mereka. Berhenti. Xiaoxing, dengan buku catatan ini, setiap langkahmu tumbuh bisa kami catat. Ini adalah kenangan khusus kami, kapanpun. Kami akan selalu ingat hari-hari indah ini. Xiaoxing adalah orang yang paling penting bagi kami, buku catatan ini harus dijaga dengan baik. Siapa yang menyuruhmu memakannya? Kenangan 10 tahun kami, semuanya hancur olehmu. Kakak, kalian sudah memutus hubungan dengannya. Dia bukan adik kalian lagi, jika kamu suka. Kita bisa melakukannya bersama nanti. Diam. Kamu dan Xiaoxing berbeda. Jika kamu berani menyentuh barangnya lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Cari ahli perbaikan terbaik di dunia sekarang juga. Sudah tidak ada gunanya. Tidak bisa diperbaiki. Lalu bagaimana? Xiaoxing akan kembali. Dia pasti akan sangat sedih jika menemukan buku catatannya terbakar. Tidak mungkin. Tuan Muda tidak akan kembali. Paman Zhao. Apa maksudmu? Maksudku. Bahkan jika Tuan Muda kembali, hatinya sudah terluka parah. Tidak mungkin. Selama Xiaoxing kembali, kami akan berusaha meminta maaf padanya. Apa artinya satu buku catatan? Aku akan menemani dia membuat 100 buku lagi. 10.000 buku untuk menebus semua penyesalan ini. Kami dulu bodoh. Tapi masih ada banyak waktu, setiap detik adalah kesempatan kami untuk menebusnya.
Aku ingin Xiao Xing tahu betapa kami peduli padanya. Nona. Terkadang. Kebenaran bukan seperti yang kalian lihat. Jika kalian benar-benar peduli padanya, pergilah dan lihat rekaman kamera. Rekaman kamera. Ini hari ketika Xiao Meiman mengalami kecelakaan. Sayang, kamu dan majikanmu. Harus pergi dari. Rumah ini. Pergi, masa kelinci itu. Tuan Muda, kelinci ini adalah barang paling berharga bagi Tuan Besar. Aku tidak berani. Tidak berguna. Aku akan melakukannya sendiri. Hari ini aku akan minum sup kelinci. Minggir. Xiao Meiman benar-benar sengaja dibunuh oleh Hao Tian. Bagaimana dia berani? Ternyata dia selalu berpura-pura baik. Ini wajah aslinya. Kami dulu malah membelanya. Xiaoxing pasti sangat kecewa pada kami. Kakak, Hao Tian tidak sengaja. Apakah kamu akan mengambil nyawanya hanya karena seekor kelinci? Kalian yang bilang akan melindungi Xiao Meiman bersama. Inikah janji kalian? Sebenarnya kamu sendiri yang tidak menjaganya. Jangan gunakan kata-kata lama untuk memaksa kami. Shen Hao Tian, ini semua karena kamu. Kamu tunggu saja. Apa ini? Seharusnya. Saat Xiao Xing mendorong Hao Tian jatuh dari lantai. Kamu merebut identitasku selama 10 tahun. Kamu berhutang padaku. Aku akan mengambil semuanya kembali. Aku tidak pernah berpikir untuk merebut apapun darimu. Aku beritahu kamu, keluarga Shen hanya punya satu tuan muda, yaitu aku. Hao Tian. Aduh, kakiku sakit sekali. Kakak, kenapa kamu mendorongku? Ternyata, Hao Tian jatuh sendiri. Selama ini, kita semua telah dibohongi olehnya. Jika semua ini benar. Lalu, apa yang telah kita lakukan selama ini? Terhadap Xiaoxing. Tulang ini terlalu keras, aku tidak bisa menggigitnya. Apa yang kamu tunggu? Cepat haluskan dagingnya. Berikan pada Hao Tian. Maaf kakak, airnya terlalu panas. Cepat ambil air dingin. Kaki Hao Tian semua karena kamu. Jika kamu tidak merawatnya dengan baik, aku tidak akan memaafkanmu. Kakak kedua, sudah 6 jam. Biarkan kakak Xiao Xing istirahat. Dokter bilang, kakimu perlu dipijat, lanjutkan. Setelah Hao Tian kembali, kita telah debutkan oleh Raza Kekerabatan Yang Hailong. Melakukan banyak hal yang menyakiti Xiao Xing. Kitalah yang membuat Xiao Xing menderita. Jadi selama ini, dia menghindar dan tidak ingin bertemu kita. Shen Hao Tian, aku tidak akan memaafkanmu. Bersihkan semua barang ini. Aku akan pindah ke sini hari ini. Shen Xinghan, akhirnya kamu pergi. Semua barang ini milikku. Biar henti. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang Xiao Xing? Kakak besar, aku sulit berjalan. Barang-barang ini selalu menghalangi jalanku. Dulu aku benar-benar dibutakan. Bahkan percaya pada semua omong kosongmu. Xiao Cheng. Apa yang kamu lakukan? Ini adikmu sendiri. Jika bukan karena ada hubungan darah dengannya, orang yang kejam seperti ini, aku ingin membunuhnya. Ayah. Ebyo. Selama 2 tahun ini dia terus menjebak Xiao Xing. Tidak hanya menyebabkan kematian Xiao Manman. Bahkan kakinya sengaja dipatahkan hanya untuk mendapatkan simpati kita. Untungnya, sepertinya mereka belum tahu bahwa aku hanya berpura-pura. Ayah, ibu, bagaimana mungkin aku menyakiti kakak Xing? Aku selalu menyukainya. Jangan berpura-pura lagi. Masih berani membela diri, benar-benar tidak bisa berubah. Hao Tian.
Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Xiao Xing? Padahal dia adalah kakakmu. Kamu terlantar di luar, menderita selama belasan tahun, kami merasa bersalah. Untuk menebusnya, kami bahkan sengaja menjauhi Xiao Xing, takut kamu cemburu. Apakah kamu masih tidak puas? Ayah, ibu, aku salah, aku hanya sesaat tergoda. Ingin kalian lebih menyayangiku, aku adalah anak kandung kalian. Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Aku beritahu kamu, di hatiku, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Xiao Xing. Cepat keluar dari ruangan ini, kamu tidak pantas tinggal di sini. Hao Tian, bagaimana bisa dia seperti ini? Xiao Xing lebih patuh dan mengerti, selama bertahun-tahun. Kami salah paham padanya. Ya, sebelumnya Xiao Xing selalu di depan mata tapi tidak terasa. 2 hari ini tidak di rumah, aku merindukannya, 2 tahun ini. Kami terlalu salah, besok Xiao Xing kembali. Kita mulai lagi dari awal. Ini adalah saluran hiburan 11-11 TV. Berikut adalah berita penting. Selamat ulang tahun ke 18 untuk Tuan Shen Xinghan. Selamat ulang tahun, Shen Xinghan. Keluargamu mengadakan pesta ulang tahun yang megah. Menunggumu pulang, ini adalah saluran berita KBS. Selamat ulang tahun, Shen Xinghan. Keluargamu menunggumu pulang. Selamat ulang tahun, Shen Xinghan. Keluargamu menunggumu pulang. Ini adalah setelan yang sengaja aku cari dari desainer top. Setiap setelan adalah unik. Selain itu, aku juga akan memberikan paten proyek time capsule kepada Xiao Xing. Aku mencari ke seluruh dunia, akhirnya menemukan kelinci yang persis sama dengan Xiao Manman. Xiao Xing pasti akan sangat senang melihatnya saat kembali. Di sini, aku sudah menyiapkan berbagai macam mobil. Dia bisa memilih mobil mana yang ingin dikendarai. Aku dan ibumu memberikan Xiao Xing 10 villa di distrik Xishan, berharap dia punya tempat bergantung di masa depan. Semua ini seharusnya milikku. Shen Xinghan, jika kamu berani kembali, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Tuan muda, ulang tahun ke-18 MU, aku telah menyaksikannya untukmu. Sudah larut malam, kenapa Xiao Xing belum pulang? Apakah dia masih belum mau memaafkan kita? Tidak bisa. Xiao Xing sudah kembali. Xiao Xing, Apakah ini rumah Shen Xinghan? Ada Pekit. jangan-jangan ini kejutan dari Xiao Xing untuk kita. Anak ini, ulang tahunnya sendiri malah menyiapkan hadiah untuk kita. Cepat lihat apa isinya. Ini surat terima kasih yang aku kirim ke pendonor, meskipun aku tidak tahu namamu. Apa yang kamu alami, tapi aku tahu kamu pasti orang yang baik dan lembut. Terima kasih telah membuatku bisa melihat lagi, aku pasti akan menjalani hidup dengan harapan yang kamu berikan. Semoga kamu baik-baik saja. Kamu salah kirim, ini yang aku minta rumah sakit untuk dikirim. Tidak salah, alamatnya memang di sini. Ini yang aku kirim ke pendonor, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Mataku adalah Xiao Xing yang mendonorkannya padaku. Shen Xinghan, kamu dengar? Mataku sebentar lagi bisa melihat. Jangan pernah lagi bilang jadi mataku. Semoga kakak kedua bisa lebih sering melihat dunia yang indah ini untukku. Tidak bisa. Aku harus mengembalikan matanya. Kakak kedua. Tenanglah, anak baik. Kenapa kamu begitu bodoh? Xiao Xing mendonorkan korneanya ke kakak kedua. Lalu bagaimana dia? Melewati hari-hari ini di luar? Paman Cao, sebenarnya Xiao Xing pergi kemana? Cepat beritahu kami. Tuan muda melarang kami memberitahumu. Paman Cao, aku mohon beritahu kami. Xiao Xing sekarang sendirian, matanya tidak bisa melihat. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Dulu kami salah padanya, kami tahu salah kami. Sekarang, kami benar-benar ingin menebusnya, Paman Cao. Beritahu kami, aku akan berlutut. Jangan. Tuan muda, menyimpan semua barang berharganya di loteng. Di sana ada sebuah kotak kecil. Kalian buka dan lihat.
Semua akan tahu. Cinggo. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Xiao Xing? Inilah barang yang ditinggalkan oleh Tuan Muda. Xiao Xing, orang yang baik, bagaimana mungkin? Tanggal di sini adalah 7 September. Xiao Xing masih bersama kami pada tanggal 10. Bagaimana dia bisa mendapatkan surat kematian sebelumnya? Paman Zhao. Apakah Xiao Xing yang menyuruhmu menipu kami, benar kan? Dia pasti marah karena kami buta dan tuli selama ini. Jadi dia tidak mau kembali. Dia tidak memaafkan kami juga tidak memaksanya. Tapi bagaimana bisa menggunakan kematian untuk menakut-nakuti kami? Paman Zhao, biarkan kami bertemu dengannya sekali lagi. Karena kalian semua memiliki Tuan Muda di hati. Mengapa sebelumnya memperlakukannya seperti itu? Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Ini adalah yang ditinggalkan Tuan Muda sebelum pergi. Paman Zhao. Jika suatu hari mereka menemukan kebenaran, serahkan flash disk ini kepada mereka. Tidak perlu mengatakan yang lain. Baik. Ini direkam setelah pesta perayaan Tuan Muda. Pesta perayaan. Xiao Xing, dia adalah adikmu. Bagaimana mungkin aku memiliki bencana ini? Apakah kamu ingin keluarga Shen punah? Apa yang kami lakukan salah sehingga kamu membalas dendam seperti ini? Kami memberikan segalanya padamu, tapi kamu membalas dengan kejahatan. Bahkan memelihara anjing pun bisa menumbuhkan perasaan, benar-benar menyesal. Membawamu kembali dulu. Jika bukan karena kami membawamu kembali, kamu masih mengambil makanan dari tumpukan sampah. Kami memberimu cukup kasih sayang. Tapi kamu mengubah semua ini menjadi lelucon, kamu sangat mengecewakanku. Kakak, Pengkina yang tidak tahu terima kasih. Hari ini keluarga Shen akan memutuskan hubungan denganmu. Aku. Kami yang mengusir Xiao Xing. ayah, ibu. Kakak, ini terakhir kalinya aku memanggil kalian seperti ini. Ketika kalian melihat video ini, aku sudah pergi. Jangan cari aku. Mami. Sejak kalian memutuskan untuk memutuskan hubungan denganku, aku sudah tahu. Pergi, bagi kita adalah pilihan terbaik. Tapi aku selalu percaya. Kalian pernah mencintaiku. Benar kan? Dulu kalian membawaku pulang, memberiku sebuah rumah. Membuatku merasakan cinta yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku juga menghabiskan 12 tahun terbahagiaku di keluarga Shen. Setiap hari bersamamu. Layak untuk kusimpan selamanya. Tapi sepertinya Tuhan merasa aku terlalu serakah. Ingin mengambil kembali masa-masa bahagia ini, akhirnya aku harus meninggalkan rumah ini, dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Kakak perempuan. Selamat tinggal. Terima kasih telah menemani aku tumbuh, melindungiku dari badai, dan selamat. Rencana kapsul waktu hampir berhasil. Jangan terlalu keras bekerja, lambungmu tidak baik. Makan tepat waktu. Jaga kesehatanmu. Kakak perempuan kedua. Selamat tinggal. Terima kasih telah merawat dan memaafkanku dulu. Selamat, akhirnya kamu bisa melihat dunia ini. Matamu sangat indah. Tolong lihatlah dunia yang indah ini untukku. Kakak perempuan ketiga. Selamat tinggal.
Terima kasih karena dulu mau melindungiku. Kamu selalu menjadi kebanggaan keluarga kami. Tapi aku tahu, hatimu sangat lembut. Kalau lelah, berhentilah sejenak dan cintai dirimu sendiri. Ayah, Ibu, selamat tinggal, terima kasih telah memberiku rumah yang hangat. Anakku sangat tampan. Dan selamat. Akhirnya kalian menemukan anak kandungmu sendiri. Nikmatilah kebahagiaan keluarga ini. Aku akan selalu ingat kebaikanmu. Sangat beruntung bisa menjadi anak dan adikmu. Dan sangat bahagia. Terima kasih telah memberiku mimpi indah ini. Sekarang, mimpiku sudah berakhir, aku harus pergi. Jika semuanya bisa diulang kembali. Kita jangan pernah bertemu lagi. Ini salahmu, siapa yang menyuruhmu kembali? Kamu yang mengusir Xiao Xing. Shen Jingyan, kamu gila, kamu tidak lumpuh. Kakimu baik-baik saja. Selama ini kamu hanya berpura-pura. Tidak, bukan begitu, aku baru menyadarinya belakangan ini. Aku bisa berdiri, belum sempat memberitahumu. Kabar ini. Kamu berbohong lagi. Ternyata, apa yang nggak ketahuan Xiao Xing itu benar? Kakinya sama sekali tidak apa-apa, selama ini dia menipu kita. Kakak Xiao Xing. Aku tahu kamu iri padaku karena aku berebut. Kasih sayang keluarga padamu, jika kamu punya masalah, hadapi aku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakak kedua. Shen Haotian, sebenarnya. Cukup, meskipun aku buta, hatiku tidak buta. Xiao Xing, jangan lagi kamu menjebak Hao Tian. Selama ini, aku buta mata dan hati. Kamu terus menipu kami, menjebaknya. Kami terus menyakitinya. Shen Haotian, kamu pantas mati. Ayah, ibu, kakak, lihat aku berdiri, bukankah kalian harusnya senang untukku? Hao Shen. Bagaimana bisa keluarga Shen memiliki orang seperti kamu yang tidak berharga? Apakah kalian lupa? Akulah satu-satunya anak kandung kalian. Dia merebut milikku, bukankah aku harus merebutnya kembali? Tapi kamu tidak boleh melakukan ini pada Xiao Xing. Dia adalah anak yang aku besarkan. Aku akan membunuhmu. Ayah, ibu, tolong aku, tenanglah. Bagaimanapun juga, Hao Tian adalah adik kandungmu. Ibu tahu kamu sayang pada Xiao Xing. Tapi ibu juga sayang, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Hao Shen. Xiao Jing, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Hao Tian? Sampai membunuhnya. Ya, kita sudah kehilangan Xiao Xing. Kita tidak bisa kehilangan Hao Tian jika Xiao Xing tidak kembali. Aku juga tidak akan membiarkannya tinggal keluarga Shen. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Pasien perlu transfusi darah, tapi ban darah kita sudah kehabisan darah golongan B. Orang tua keduanya golongan A, kok dia golongan B? Dua golongan A, tidak mungkin punya anak golongan B. Calculate. Dia tidak ada hubungan darah dengan kalian. Tapi waktu kami menjemput Hao Tian, kami sudah mencocokkan dengan arsip DNA panti asuhan. Dia memang anak kami. Sekarang, saya akan temui Shen Haotian untuk klarifikasi. Siapa sebenarnya kamu? Kakak, aku adik kandungmu. Masih mau bohong? Orang tua golongan A, tapi kamu golongan B. Masih tidak mau jujur? Pasti ada yang salah. Aku peringatkan kamu. Kalau aku tahu kamu main licik, aku jamin, kamu akan lebih sengsara dari hari ini. Benar. Aku memang bukan anak kandung keluarga Shen.
Apa katamu? Dulu kalian yang datang ke panti asuhanku, menemukanku. Ada kesempatan hidup mewah, kenapa tidak aku ambil? Sudah membohongi kami bertahun-tahun. Dan membuat kami menyiksa Xiao Xing, kamu pantas mati. Sengaja mencelakai orang, memusnahkan laporan DNA. Aku akan membuatmu membayar perbuatanmu. Siapa bilang laporan DNA palsu? Dulu panti asuhan salah mengarsipkan. Aku hanya ikut saja. Maksudmu, adik kandung kita. Juga ada di panti asuhan itu? Katakan, di mana anakku? Siapa dia? Bodoh si Kelai. Dia selalu di sampingmu, kok tidak kamu kenali? Dia Allah. Shen Xinghan. Kamu. Kalau masih berani ngawur. Percaya tidak aku akan membuatmu hilang di Jiangcheng? Pak Tua, kalian tidak percaya atau tidak berani mengakui? Sudah banyak menyakiti anak kandung sendiri. Xiao Xing. Anak yang selalu ku kenang. Maafkan Ibu. Shen Haotian. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kita sama-sama yatim piatu, kenapa dia yang diadopsi oleh kalian? Bahkan dia adalah anak kandung kalian yang hilang, sedangkan aku hanya bisa hidup menderita seumur hidup, aku tidak terima. Tapi sekarang sudah baik. Dia sudah mati. Aku akan membunuhmu, kamu yang berpura-pura menjadi Xiao Xing. Kamu yang menzalimi dan memfitnahnya, bahkan membunuh kelincinya. Bukan hanya itu. Dulu lemari itu juga aku yang menjebaknya, tapi kalian malah mengurungnya selama 3 hari 3 malam. Oh ya. Dan tusukan yang dia lakukan padaku, sebenarnya aku yang melakukannya sendiri. Tapi kalian malah memutuskan hubungan dengannya. Ini hanya puncak gunung es, masih banyak lagi. Kalian mau dengar? Kamu pantas mati, aku akan membuatmu membayar untuk Xiao Xing. Membuatku membayar? Tapi keluarga baikku. Sebenarnya yang membunuh Shen Xinghan adalah kalian. Kalian pikir kalian ini siapa? Selalu bilang mencintai Shen Xinghan. Benarkah kalian mencintainya? Jangan berani-berani ngomong sembarangan. Terutama kamu. Sheng Jingyan. Setiap kali aku menjebak Shen Xinghan, kamu selalu yang pertama memukulnya, ini yang kamu sebut cinta? Shen Xuan. Kamu terlihat sebagai kakak yang adil. Tapi siap, kali aku berpura-pura sedih. Kamu langsung menyerahkan barang-barangnya ke tanganku, ini yang kamu sebut cinta? Dan kamu, Shen Yuan. Kamu benar-benar buta mata dan hati. Shen Xinghan selalu melindungimu dengan nyawanya. Tapi dengan beberapa kata dariku, kamu langsung memihakku dan menyalahkannya, ini yang kamu sebut cinta? Hahaha. Yang paling lucu adalah kalian. Kalian tahu ada hal-hal yang salah yang aku lakukan. Tapi karena status anak kandung, kalian selalu memihakku. Tidak peduli Shen Xinghan menderita seberapa besar. Ini yang kalian sebut cinta? Cinta kalian adalah tidak percaya padanya, mengabaikannya, dan menyakitinya. Kalian membawanya kembali, lalu membuangnya sendiri. Yang membuatnya benar-benar putus asa dan mati rasa bukanlah aku, tapi kalian. Adalah keluarga yang ia anggap berharga. Hahaha. Xing Kesuke. Ibu minta maaf padamu. Ibu selalu menantikanmu pulang. Tapi malah menjadi orang yang paling menyakitimu, Xing kecilku. Ayah bodoh. Ayah pernah bilang akan melindungimu sampai besar tapi malah terus menyakiti hatimu. Xing Castle. Kakak ketiga minta maaf padamu, hahaha. Kita telah menyakitinya. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Tapi apa yang kamu lakukan padanya? Aku akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat. Aku ingin setiap hari sisa hidupmu hidup dalam penderitaan. Setiap detik, menyesali apa yang telah kamu lakukan. Ayo, bawa dia.
Jangan sentuh aku adalah putra keluarga Shen. Kalian ingin mati? Karena kakinya sudah lumpuh begitu lama. Maka kaki ini tidak perlu lagi. Bawa dia. Cepat. Ayah, ibu, kakak, kalian sudah kembali. Sing Castle. Sing Castle. Ibu minta maaf padamu, nak. Anakku. Ibu minta maaf padamu. Anakku. Tuan, Nyonya. Ini surat pengunduran diri saya. Paman Zhao, kamu sudah di keluarga kami lebih dari 20 tahun. Apakah ada masalah? Kami bisa membantumu. Sang putra sudah pergi, aku juga tidak ingin tinggal di sini lagi. Ini adalah barang terakhir yang ditinggalkan sang putra. Sebagai kenang-kenangan untuk kalian. Sang Butler. Paman Zhao. Ini adalah Sing Castle. Eksperimen ini sudah dipersiapkan selama 2 tahun. Tapi belum pernah disetujui. Kamu bilang, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Kakak, jika berhasil, banyak orang bisa kembali ke masa lalu. Dan memperbaiki penyesalan. Ini adalah hal yang sangat mulia. Aku yakin pasti bisa. Ya, aku bisa lebih cepat menemukanmu, dan kamu tidak akan menderita lagi. Nanti, aku akan membuatkan kakak medali besar. Pak Shen, jika percobaan berhasil, tahun apa yang paling ingin Anda kembali? Aku paling ingin kembali. Hari Kerka Hautian Hailong. Sehingga, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Xiao Xing. Kakak melakukan eksperimen ini dulu. Untuk menemukanmu lebih awal. Tapi kakak lupa janji dulu. Kakak minta maaf padamu. Iya. Hari ini matahari sangat cerah. Bahkan daun-daun mulai bertunas. Sayangnya, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kakak dua. Jika kamu tidak bisa melihat, aku akan menceritakan untukmu, menjadi matamu. Dengarkan. Angin bertiup perlahan. Ada seekor lebah hinggap di daun, apa yang dilakukannya? Shen Xinghon. Kamu dengar? Mataku segera bisa melihat. Jangan pernah bilang lagi ingin menjadi mataku. Xiao Xing. Kamu yang membawaku keluar dari kegelapan. Tapi aku terus menyakitimu. Kamu bahkan mendonorkan kornea untukku. Kakak kedua lebih memilih tidak bisa melihat selamanya. Asalkan kamu bisa kembali. Xiao Xing, kakak kedua minta maaf padamu. Selamat ulang tahun. Kakak ketiga, selamat ulang tahun, ini sarung tinju yang kubeli khusus untukmu. Agar kamu tidak terluka banyak di arena nanti. Apa ini sampah? Jangan lakukan hal-hal tidak berguna lagi. Kakak ketiga. Selamat ulang tahun. Terima kasih untuk sarung tinju dari Hautian, kakak ketiga sangat suka. Senang atau enggak? Xiao Xing. Kamu bersusah payah menyiapkan sarung tinju untuk kakak ketiga. Tapi aku mengabaikan dan menyakitimu. Ini salah kakak ketiga. Kembalilah. Beri kakak ketiga kesempatan untuk menebus,
Aku akan melakukan apapun. Xiao Xing. Kamu pasti Xiao Xing, kan? Aku ibu. Aku ayah. Nanti, kami akan menyayangimu seperti anak sendiri. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Ayo pulang. Apa yang telah kami lakukan padamu sehingga kau membalas kami seperti ini? Pengkinat yang tidak tahu terima kasih. Hari ini keluarga Shen akan memutuskan hubungan denganmu. Bagaimana bisa aku mengatakan hal yang kejam seperti itu? Aku benar-benar pantas mati. Aku malah membunuh anak kandungku sendiri demi orang luar. Membunuh anak kandungku sendiri. Anakku. Ibu berjanji akan menyayangimu seumur hidup. Ibu sangat menyesal. Ibu rela menukar nyawaku dengan nyawamu. Anakku. Tidak. Shin Kessel tidak akan mati. Dia pasti marah pada kita dan bersembunyi. Aku akan mencarinya. Aku adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Shen, satu-satunya anak kandung. Pernahkah kau melihat adikku? Adikku Qian Xinghan. Putra satu-satunya keluarga Shen, orang yang paling berharga bagi kita. Jika ada yang bisa memberikan petunjuk, keluarga Shen akan memberikan hadiah besar. Xing kecil, akhirnya kakak. Sakit jiwa. Sudah 3 bulan, Xing kecil, kita sudah mencari ke seluruh dunia. Mengapa tidak ada kabar sedikit pun darimu? Xing kecil, di mana kau sebenarnya? Kakak. Selamat atas keberhasilan proyek kakak. Jangan terlalu senang dulu, relawan belum ditemukan. Eksperimen masih tidak bisa dilanjutkan. Kakak jangan khawatir, saat aku besar nanti, aku akan menjadi relawanmu. Aku tidak membiarkanmu mengatakan hal seperti itu di hati kakak. Tidak ada prestasi yang lebih penting darimu. Hanya berharap kau aman dan bahagia. Relawan, hidup tidak terlihat, mati tidak ada jenazah. Semua informasi telah dihapus bersih. Kapsul waktu adalah rahasia tingkat tertinggi. Harus benar-benar menjamin keamanan informasi relawan. Setelah masuk ke kapsul waktu, mengumumkan 3 pesan keluar. Menghapus semua informasi tentang yang meninggal. Hari relawan ditemukan. Xing kecil tidak hadir di konferensi pers. Hari Xing Kessel pergi. Adalah saat relawan masuk ke kapsul waktu. Xing kecil, kau jangan sampai melakukan ini. Kakak, kamu mau kemana? Ada kabar tentang Xiao Xing?
Pak Shen, hari ini datang langsung ke basis eksperimen kami. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Tenang saja, eksperimen berlangkar. Katakan padaku, siapa sebenarnya relawan di dalam sana? Kakak, apa maksudmu ini? Apakah kamu curiga? Yang terbaring di dalam adalah Xiao Xing? Katakan, siapa di dalam sana? Apakah itu adikku? Pak Shen, Anda bilang informasi tentang relawan. Harus dirahasiakan. Sekarang dibatalkan. Katakan, atau saya pecat kamu. Pak Shen, lebih baik kalian pulang saja. Aku mohon, tolong katakan padaku, siapa di dalam sana? Apakah itu anakku? Dia begitu mencintai kita, tapi kita menyakitinya dan memaksanya pergi. Kita salah. Kita tidak meminta maafnya, kita hanya ingin tahu kemana dia pergi. Berikan kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Relawan itu adalah Shen Xingyan. Xiaoxing, kenapa kamu begitu bodoh? Ini semua salah ibu. NAK, ayah seharusnya tidak menyuruhmu pergi. Dan memutuskan hubungan denganmu. NAK. Banyak kebetulan yang tidak aku sadari. Saat Xiaoxing menjadi relawan, mengadakan konferensi pers, itu salahku. Apa gunanya aku jadi kakak? Aku juga salah, tidak merawatmu dengan baik. Kakak ketiga minta maaf padamu. Hentikan eksperimen, sekarang juga. Atau aku hancurkan institut ini. Sudah terlambat, sekali eksperimen dimulai, tidak bisa dihentikan. Kalau tidak, relawan hanya akan menemui ajal. Apa yang Xiaoxing katakan sebelum masak? Kita pernah bilang, apakah kita benar-benar bisa melepaskan keluarga? Dia bilang, sudah tidak lagi. Kita menyakitinya begitu dalam, pasti hatinya hancur. Aku ingin masuk melihat, bolehkah? Kita hanya masuk melihat sebentar, sebentar saja. Eksperimen membutuhkan lingkungan steril, siapapun tidak boleh masuk. Kalau tidak, akan menyebabkan kekacauan waktu, relawan. Akan terjebak selamanya di terowongan waktu, hanya setelah 30 tahun. Pada waktu tertentu, dia membuat pilihan. Eksperimen baru bisa dianggap berhasil. 30 tahun? Aku menginvestasikan semua aset keluarga Shen ke eksperimen ini. Pastikan eksperimen ini berhasil. Jamin keselamatan anak saya. Tenang saja, benar. Sebelum eksperimen dimulai, kami bertanya pada relawan. Jika eksperimen berhasil, hari apa yang paling ingin dia kembalikan? Eksperimen itu berkata, paling balik dengan kalian. Saya pikir, dia pasti ingin bertemu kalian lagi. Di hati kecil Xing, masih ada kami. 30 tahun kemudian, kita masih bisa berkumpul. Tenang saja, kecil Xing. Kakak pasti akan menemukan kornea yang cocok untukmu, agar kamu bisa kembali dengan sempurna. Kami akan selalu bersamamu, 30 tahun kemudian, kita bertemu lagi. Tiga 30 tahun yang lalu, eksperimen kapsul waktu yang diprakarsai oleh grup Shen. Baru-baru ini sangat sukses, rencana ini akan mendorong kemajuan teknologi seluruh umat manusia. Tenang saja, eksperimen berhasil. Tuan Shen sudah berhasil. Kembali hari di mana kami bertemu kalian. Asalkan dia membuat pilihan yang sama. Semua jalur sejarah tidak akan berubah. Dia akan keluar dari kapsul waktu. Bagus sekali. Kita segera bisa bertemu dengan kecil Xing. Kecil Xing. Kami akhirnya menunggumu. Kali ini, kami pasti akan sungguh menghargaimu. Ini, kenapa tidak ada orang? Di mana kecil Xing saya? Mungkinkah eksperimen mengalami kecelakaan? Eksperimen sangat sukses.
Tuan Shen sudah membuat pilihannya. Bagaimana mungkin? Kecil Sing sangat mencintai kami. Kenapa tidak mau kembali dengan kami? Takat. Castle Sheng, Campbell. Saya tidak bisa kehilangan anak kami. Saya akan men-carry anak kami. Jalur waktu sudah berubah semua, sekarang sudah terlambat. Hal-hal yang dilakukan Tuan Shen untuk kalian juga tidak bisa kembali. Apa maksudnya ini? Grup Singhan hari ini resmi melantai di bursa. Ketua grup Shen Singhan. Dalam semalam, menjadi orang terkaya di dunia, menciptakan legenda. Pembuat legenda termuda dalam sejarah bisnis. Ternyata, Kecil Sing tidak kembali dengan kami. Hidupnya menjadi sangat baik. Pak Shen, Anda berasal dari panti asuhan. mulai dari nol tapi bisa jadi orang terkaya di dunia. Ada yang ingin Anda bagikan? Cintai orang yang layak dicintai. Selalu utamakan diri sendiri. Sing Castle. Kamu datang menjemput kami? Kami sudah menunggu lama. Kita kenal? Maaf ya, permisi lewat.